Shalom semuanya, mari sama-sama kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, dan terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom semuanya teman-teman, shalom Kak Leo, shalom Kak Dion, semuanya. Oke, kita langsung aja ke pengumuman nih teman-teman. Jadi pada minggu depan itu karena kita hari ini ibadah terakhir dan biasanya minggu pertama itu kita gabungan dengan ibadah raya. Jadi kita akan ada ibadah lagi tanggal 10 Oktober ya teman-teman, yaitu minggu kedua di bulan Oktober. Jadi tanggal 3 itu kita gabungan ke ibadah raya, jadi nggak ada ibadah, oke? Lanjut, yang kedua adalah bagi teman-teman nih yang rindu untuk didoakan gitu ya, prayer request gitu ya. Kalian bisa kirim permohonan doa teman-teman nih ke question box yang ada di Instagram Infinite Teens. Jadi nanti kalian buka nih, itu udah ada juga kalau nggak kelihatan namanya adalah akunnya @infiniteen_z. Kalian bisa langsung cek di situ, ntar ada story-nya ke Snapgram-nya. Kalau kalian rindu didoakan, misalkan ada pergumulan keluarga atau sekolah atau apapun itu, kalian langsung aja cerita di situ, nanti kita akan doakan. Lanjut, kita ke yang ketiga. Yang ketiga adalah bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan nih teman-teman, bisa langsung
transfer ke rekening yang ada di samping 204-039-0807 atas nama GB Pangkalan Jati Cinere. Kebetulan kita belum ada bikin akun ya teman-teman Infinitins, jadi langsung aja ke sana. Atau bisa scan QR code biar lebih gampang, atau biar lebih enak juga langsung datang ke kapel pun nggak apa-apa gitu, pasti ke pihak sekretariat itu aman juga. Dan yang terakhir nih teman-teman adalah seperti biasa mengisi absensi, oke? Jadi nanti ada absensi yang ada di-share tuh ya, udah di-share sama kakak Infinitins yang tulisannya gede. Itu ada, kalian bisa isi nih, boleh sekarang atau boleh nanti, itu nanti ya, sama ya kayak minggu lalu. Jadi apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian dari firman-firman yang disampaikan tuh ya, kalian dapetin apa sih, kalian bisa sharing di situ teman-teman. Oke, paling itu aja sih teman-teman untuk pengumuman dan sedikit pertanyaan tadi di awal. Mungkin sekarang saya serahkan kepada Mr. Dion untuk melanjutkan. Terima kasih. Mari teman-teman semua kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita bersama ya. Tuhan Bapa di surga, Tuhan terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan satu keluarga Tuhan di tempat ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Walaupun kami dari rumah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Unity itu kami tetap ada dalam Tuhan, dan Engkau tetap hadir Tuhan di antara kita Tuhan. Dan Engkau bersama kami sekarang Tuhan. Tuhan Bapa di surga Tuhan, Engkau berkati Tuhan di medianya Tuhan, pembicaranya Tuhan, dan semua Tuhan yang bertugas Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya bekerja Tuhan sesuai Tuhan, yang dengan yang Engkau harapkan Tuhan. Paksakan Tuhan rencanamu Tuhan, beri kami hati Tuhan untuk bisa fokus Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan di kami hati yang bisa fokus kepadamu Tuhan, dan juga bisa Tuhan memuji Engkau Tuhan, dan memuliakan Engkau Tuhan dengan Tuhan, dan sukacita Tuhan yang luar biasa Tuhan, karena kami semua di sini Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Infinity. Halo, shalom semuanya. Sekali lagi biar semangat. Shalom Infinity. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, teman-teman. Selamat datang di ibadah Infinitins hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini, teman-teman, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita siapin pikiran kita siapin tubuh jiwa roh kita, agar saat kita memuji dan menyembah nama Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati kita untuk Tuhan, pikiran kita untuk Tuhan, bukan untuk gadget, bukan untuk apapun yang ada di sekitar kalian, tapi hanya untuk Tuhan teman-teman. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita. Yes Lord. Mari teman-teman, kita nyanyikan, kita renungkan lagu ini bersama-sama dengan imanmu. Mari kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, I'm
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes Lord, sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Bapa, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, yang kami agungkan di tempat ini. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Ya ralaba shanda ralabo ya ralaba kanda karalama she haralaba kanda ralaba shanda ralaba ralaba ralaba. Haleluya. Kami berseru kepada nama-Mu Tuhan. Kami berseru dari hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus teman-teman, jangan berhenti, terus berkata-kata untuk Tuhan. Ya ralaba shanda ralaba 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 ralaba. Hati kami untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralaba shanda ralaba 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 ralaba. Lebih sungguh-sungguh lagi, serahkan seluruh hidup, seluruh pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang punya segalanya. Ya ralaba shanda ralabo ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama teman-teman kita katakan, Kaulah sumber kuatku. Yes Lord, kami percaya padamu Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ku percaya padamu. Ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas
atas segalanya. Katakan mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oh Yesus, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba syandara labo ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan siap ya Tuhan lebih lagi untuk meloncat-loncat bagi namamu. Sebab kami yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bagi kita semua yang siap dan percaya, sama-sama katakan amin. Semua percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, amin. Haleluya, mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Semua tepuk tangan yang di rumah. Semua yang mau berdiri, kita loncat sama-sama. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Yes Lord, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yes Lord, Engkau yang termusa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Sama-sama dengan imanmu, katakan namanya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Siapa yang percaya Tuhan Yesus nama di atas segala nama? Amin. Dia mampu membebaskan kita semua. Oleh karena itu, sama-sama kita katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur
dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan yang terbesar untuk Tuhan. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama, katakan ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes Lord. Kami terlalu yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah melompat meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar siapkan hati kami untuk kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Siapkan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, mari teman-teman sama-sama kita katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkaulah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
katakan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Sama-sama katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Dengan lembut katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Katakan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagi. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Yes Lord, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, kami menyebut namamu. Kami bersuka untuk namamu Tuhan. Biar sekarang Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam namamu kami siap. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Shalom, Shalom Kak. Puji Tuhan, baik. Shalom, 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 shalom. Senang sekali bisa jumpa dengan teman-teman. Yuk sebelum kita mulai perenungan kita pada siang hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih setia-Mu, dan juga kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada hentinya, sehingga membuat kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang belum tercapai di dalam keinginan kami, di dalam diri kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa ada rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Dan ajar kami untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, dan untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menangkap apa yang jadi kehendak, dan juga isi hati Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami ingin merenungkan apa yang jadi isi hati-Mu, firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, sampaikan apa yang jadi kehendak-Mu.
sehingga kami boleh menangkap dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk duduk diam merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Oke, teman-teman, perkenalkan, pertama-tama ini adalah kali yang pertama saya bisa bergabung bersama dengan teman-teman di Infinite Teens pada siang hari ini. Thank you buat Kak Dion, thank you untuk juga Matthew, untuk teman-teman yang lain juga yang memberikan kesempatan buat kita hari ini bisa merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita hari ini akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dengan tema Boundaries of Freedom. Mungkin saya bisa minta tolong host Infinities, jadikan saya co-host atau dibuka share screen-nya supaya saya bisa share screen. Nah, terima kasih. Oke, kita akan sama-sama lihat. Teman-teman kelihatan semua? Terlihat ya? Lihat, Kak. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan tema tentang Boundaries of Freedom. Apa itu Boundaries of Freedom? Boundaries of Freedom adalah batasan di dalam kemerdekaan atau batasan di dalam kelepasan ya. Freedom itu kita bisa katakan kemerdekaan, kebebasan, kelepasan, pokoknya sesuatu yang tidak mencengkram hidup kita, tidak membatasi hidup kita. Kita bebas, teman-teman. Bebas, itulah freedom, bebas. Jadi kalau dikatakan kamu freedom nggak? Ya saya freedom, soalnya kenapa? Saya bebas. Bebas melakukan apapun. Nah, ternyata teman-teman pada pagi siang hari ini kita mau sama-sama renungin ternyata ada batasan loh di dalam kebebasan kita. Ada batasan di dalam kemerdekaan kita. Kalau misalnya pada bulan Agustus yang kemarin kita memperingati kemerdekaan Indonesia, artinya Indonesia sudah merdeka dan lain sebagainya. Tentu orang-orang Indonesia akan senang. Kita akan senang, teman-teman. Kenapa? Kita nggak dijajah, benar? Kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita bisa jalan ke mall sendiri, kita mau sekolah juga nggak diintimidasi, nggak dibatas-batasin, nggak dijajah, nggak dikurung. Kita juga bisa bebas berpendapat di media sosial dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di dalam kekristenan itu juga sama, teman-teman. Kita dulu adalah manusia berdosa. Kita dijajah oleh dosa. Di dalam kerohanian kita dulu, sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, kita orang-orang yang berdosa. Kita dijajah oleh dosa. Ibarat kalau Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, kita dijajah oleh dosa, teman-teman. Rohani kita dijajah oleh dosa. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, menyelamatkan setiap kita, mati buat kita, teman-teman dan saya bebas. Kita bebas, kita bisa berkata, yes, saya lega. Saya bebas, saya merdeka. Orang yang sudah dimerdekakan. Dosa tidak bisa lagi mengintimidasi dan menjajah saya. Dosa tidak bisa lagi menguasai diri saya. Siapa penguasa kita, teman-teman? Tuhan Yesus. Tuhan sudah membebaskan setiap kita. Nah, pertanyaannya kini, teman-teman. Apakah ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa, lalu kita bisa melakukan berbagai macam hal sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa batasan? Enggak, ya. Tidak. Ada batasan, ada aturan yang harus tetap kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan sekolah, rumah tangga maksudnya dengan orang tua, ya, papa mama, dengan kakak, dengan adik, ada juga mungkin dengan pemerintah, teman-teman, ya. Dengan lingkungan sekitar, teman-teman. Nah, kita ada batasan, aturan mainnya, teman-teman. Nah, saya pengen supaya teman-teman itu pada siang hari ini menangkap bahwa ternyata batasan-batasan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan, itu bukanlah batasan yang kuno. Itu bukanlah batasan yang membuat teman-teman akhirnya, apaan sih? Gua kok dibatas-batasin begini? Masa gue dibilang nggak boleh pacaran terus habis itu pegangan tangan, contohnya. Masa gue nggak boleh jalan-jalan terus habis itu ngelirik, misalnya ya, laki-laki ngelirik cewek terus habis itu pikirannya kotor. Masa nggak boleh? Masa begitu aja nggak boleh? Olah otak-otak gue, mata-mata gue, badan-badan gue, masa nggak boleh? Teman-teman bisa ngomong begitu loh. Kita tuh bisa ngomong begitu. Badan-badan gue. Kan
bebas dong, bebas. Nah, hari ini kita mau belajar. Ternyata batasan itu menguntungkan setiap kita, teman-teman. Ternyata firman Tuhan itu menguntungkan setiap kita, teman-teman. Ternyata dengan Tuhan berkata, kamu harus hormati ayah ibumu, itu menguntungkan kita. Ternyata dengan firman Tuhan berkata untuk menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah bait Allah, itu menguntungkan teman-teman dan saya. Ternyata dengan Tuhan berkata kepada kita untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan daging karena itu bisa merusak tubuh kita, itu menguntungkan kita, teman-teman. Cuma kita mesti lihat big picture-nya nih. Ternyata firman Tuhan itu bukan firman Tuhan yang kuno, yang kita anggap itu old style, enggak. Itu tetap up to date sampai dengan hari ini, teman-teman. Nah, mari kita sama-sama lihat, teman-teman. Hari ini kita akan membaca dari Matius 11, ayatnya yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Ya, kakak akan bacain buat kita semua. Marilah kepadaku, kepada siapa ini teman-teman? Kepada Tuhan Yesus. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal kelegaan, berarti Tuhan itu mau memberikan sebuah kebebasan, kelepasan. Tadinya kita berkata, aduh Kak, saya nggak bisa lepas dari pornografi, nggak bisa lepas dari yang namanya budaya menyontek dan tidak menyontek. Saya nggak bisa Kak lepas dari yang namanya gadget. Saya nggak bisa Kak lepas dari yang namanya gibah. Setiap kali saya senangnya gibahin orang mulu, ngomongin orang mulu, gosipin orang mulu. Kak, saya nggak bisa lepas Kak dari yang namanya iri hati. Saya nggak bisa lepas tuh kalau lihat orang lebih unggul dari saya. Nggak bisa lepas. Nah, teman-teman, dikatakan oleh Tuhan, datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Semua beban yang kita punya, teman-teman, yang hari ini kita miliki, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin ada di antara kita yang bilang begini, Kak, sekolah beban Kak, sekolah beban, bisa nggak dilalukan dari aku? Sekolah ini bikin aku letih lesu, berbeban berat, pusing, stres. Teman-teman, itu adalah salah satu cara yang Tuhan pakai di dalam hidup kita, supaya kita bisa mencapai hidup yang maksimal. Nah, cuman caranya nih, kita mau tahu caranya, gimana caranya supaya kita bisa menjalani setiap proses itu supaya hidup maksimal itu bisa kita tangkap, bisa kita terima, ya. Nah, Tuhan berkata demikian, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa, teman-teman? Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Teman-teman lihat gak ada yang aneh dari 3 ayat ini? Tuhan udah kasih kelegaan, ya, Tuhan udah kasih kebebasan, tapi Tuhan kasih beban. Bebannya apa? Kuk. Teman-teman kalau lihat sapi, lihat kebo, waktu mereka lagi membajak sawah, ya, nanti teman-teman search aja di YouTube, kebo membajak sawah. Nah, itu dipakai apa? Dipakai kuk atasnya, di belakang leher sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kebo atau sapi itu bisa membajak sawah mengikuti keinginan si pemilik kebo itu dan pemilik sawah itu. Supaya dia bisa diarahin. Belok kiri, kiri. Belok kanan, kanan. Kamu miring, kamu harus lurus. Lurus, itu teman-teman. Nah, ternyata Tuhan itu memasang kuk di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tuh lempeng jalannya. Lurus, teman-teman. Kuknya itu apa? Firman Tuhan, teman-teman. Kuknya itu apa? Isi hatinya Tuhan. Tuhan makanya bilang, kamu harus lurus. Jangan misalnya menyembah Allah lain. Kan? Kamu harus teduh. Doa, pujian, penyembahan. Itu supaya apa? Supaya kita jalannya lurus, lempeng, teman-teman. Karena ingat tadi, waktu kita lemah, waktu kita lesu, waktu kita berdosa, kita datang sama Tuhan. Tuhan bilang, aku akan kasih kelegaan buat kamu. Tapi kamu harus pikul kuk. Supaya apa? Supaya kamu jalannya nanti jadi benar. Nah, kita akan melihat pada siang hari ini 3 keuntungan dari kuk yang dipasang oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat ini kan seperti batasan ya. Itu sapi, itu kebo, sepertinya kok dibatasin gitu loh sama kuknya Tuhan itu. Kuknya si pembajak sawah itu. Nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Padahal hidup-hidup dia gitu kan. Tapi ternyata teman-teman kalau nanti kita lihat
kebebasan yang sebebas-bebasnya itu ternyata bisa menjerumuskan kita kepada dosa kembali. Karena bebas, nggak ada yang kontrol. Teman-teman bisa bayangin, gue mau nonton porno, nonton. Gue mau jalan-jalan, jalan-jalan terus. Nggak ada aturannya, teman-teman. Gue mau ngomong kotor, ngomong kotor. Gue nggak mau pelayanan lagi, gue nggak mau ibadah lagi. Apaan tuh nyembah-nyembah Tuhan? Apaan tuh baca-baca firman Tuhan? Nggak mau. Itu teman-teman, kalau kita bisa sebebas-bebas semau-maunya kita gitu, istilahnya semau udel gitu ya, itu lama-lama hilang. Lama-lama kembali berbuat dosa. Ujung-ujungnya apa? Terikat. Terikat dengan dosa itu. Nggak bisa lepas. Kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya sebuah batasan itu akan membuat teman-teman dan saya akhirnya jatuh lagi, terikat lagi dengan dosa. Maka dari itu teman-teman diperlukan batasan ini. Nah, batasan ini harus teman-teman sama saya terima nih. Ya, karena dibilang apa? Di ayat 30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ternyata. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti arahan dan tuntunannya. Nah, hari-hari ini teman-teman, kita tuh selalu diminta supaya apa? Jadi hidup kudus, ya kan? Cinta sama Tuhan mati-matian, tidak kompromi dengan dosa, memenangkan jiwa. Nah, teman-teman, itu memang adalah tugas kita. Nah, cuman kita bisa melakukan itu kalau teman-teman dan saya memikul kuk yang Tuhan pasang. Kalau enggak, kita maunya ngapain? Kan gue bebas nih. Gue bebas ya. Gue nggak haruslah menginjil lah, ya kan. Gue bolehlah santai-santai lah. Sehari santai-santai, 2 hari santai-santai, 3 hari santai-santai. Coba teman-teman renungkan. Dalam setahun, kalau dari 1 hari udah santai-santai, terus-menerus tanpa adanya batasan, itu setahun juga bakal santai-santai terus. Kalau nggak ada yang nge-push, nggak ada yang larang, nggak ada yang kasih arahan, itu lama-lama bablas teman-teman. Akhirnya hidup itu nggak berguna. Nah, mari kita lihat 3 keuntungan dari batasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa kita harus memikul kuk ini? Yang pertama, teman-teman, supaya tujuan dan rencana Tuhan tercapai. Boleh katakan sama kakak, supaya tujuan dan rencana Tuhan tercapai. Nah, teman-teman, hidup kita di dunia ini mau ngapain sih? Kita ada yang bilang, saya pengen mungkin masuk ke jurusan yang paling favorit. Saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi selebgram, saya pengen jadi pendeta mungkin ya. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi apalagi bisnismen. Saya pengen jadi yang paling gampang kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi orang sukses saja lah. Entah apapun itu, pokoknya jadi orang sukses gitu kan. Nah teman-teman semua pengennya jadi begitu. Cuman ada gak orang yang berkata demikian? Saya mau supaya tujuan dan rencana yang Tuhan taruh dalam diri saya itu tercapai. Kita harus renungin, teman-teman. Kita hidup di dunia ini itu cuma sementara. 70 kalau kuat 8 tahun. Dengan adanya COVID, 40 tahun meninggal, 20 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Kalau ada penyakit jantung, mungkin bisa 34 tahun meninggal. Kak, masih lama, Kak. 14 tahun, saya, Kak. 15 tahun, 17 tahun. Teman-teman, banyak banget orang juga yang dipanggil sama Tuhan karena usianya sudah memang segitu. Muda pun dipanggil. Makanya kakak suka bilang begini, jangan pernah bilang yang tua itu duluan. Yang tua memang pasti akan meninggal. Tapi yang muda juga bisa duluan. Nah, waktu yang muda duluan, kita nih yang masih muda, ya, kita kan golongan muda kan. Nggak ada kan yang di atas 50 tahun, nggak ada ya. Semuanya di bawah 20 tahun. Saya juga di bawah 20 tahun. Nah, tujuan dan rencana Tuhan itu mesti tercapai dulu nih dalam diri kita. Mesti tercapai. Karena kalau sampai dipanggil Tuhan, terus habis itu kita nggak ngelakuin apa-apa buat Tuhan, wah itu kita nyesel setengah mati, 1 kali mati, 1000 kali mati juga nggak ada gunanya. Benar-benar nggak ada gunanya. Teman-teman ingat nggak sebuah ilustrasi cerita yang Tuhan ceritakan tentang orang kaya dan juga Lazarus? Waktu Lazarus itu di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya itu masuk neraka, orang kaya itu minta ampun. Orang kaya itu bilang, tolong dong kasih saya air, kehausan nih saya. Tuhan tolong dong Bapak Abraham kasih tahu sama orang-orang di bumi
saudara-saudara saya, supaya mereka melakukan kehendak-Mu. Karena kalau enggak kayak aku. Tuh, dibilang apa sama Bapak Abraham? Mereka punya urusannya masing-masing. Artinya apa teman-teman? Mereka punya waktunya masing-masing. Mereka punya time-nya masing-masing. Teman-teman dan saya punya time-nya masing-masing. Nah, selama kita hidup, teman-teman, biarlah tujuan dan rencana Tuhan itu tercapai. Nah, itu bisa tercapai kalau teman-teman melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Batasan-batasan daripada kebebasan yang teman-teman miliki itu, teman-teman lakukan. Dikatakan, kamu harus hidup kudus, menjaga dirimu kudus, tidak boleh onani, tidak boleh masturbasi. Kalau itu kita lakukan, tujuan dan rencana Tuhan tercapai. Tapi kalau kita nggak lakukan, terus kita anggapnya, apaan sih firman Tuhan, gampang lah, nanti gampang tinggal minta ampun. Nah, itu jadi bahaya, teman-teman. Itu tuh jadi berbahaya buat diri kita. Terus kita nggak mau lakuin juga apa sih, hidup-hidup gua kan ya. Gua mau ngapain juga sesuka-suka gua juga nggak masalah lah. Gua mau main sampai malam. Teman saya tuh kemarin malam baru cerita, sorry gue bangun siang. Kenapa? Semalam sampai subuh jam 3 gue main Mobile Legends sama teman. Bayangin teman-teman, dari jam 6 sore saya kontekan sama dia. Sampai jam 3 subuh dia bilang main itu Mobile Legends. Saya nggak tahu deh itu apain aja tuh. Dari jam 6 sampai jam 3. Apa yang mau kita lakukan? Harus ada batasan teman-teman. Kalau kita tidak ada batasan, maka tujuan dan rencana Tuhan tidak bisa tercapai. Ya, Matius 11 ayat 30 tadi dikatakan, kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun adalah ringan ya. Kuk yang kupasang itu dikatakan apa? Enak, teman-teman. Enak dan bebannya pun ringan. Jadi enak tuh, teman-teman. Mesti minta sama Tuhan, Tuhan, kasih kuk sama saya. Sekalipun saya sudah bebas, saya bisa melakukan apapun, tapi saya mau dibatasi oleh firman-Mu. Dan saya mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan sendiri. Gimana caranya Tuhan pimpin, tuntun teman-teman? Roh Kudus. Roh Kudus itu dimasukkan, dihembuskan dalam diri kita. Kita dipenuhin sama Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara nanti di dalam hati kita. Hati nurani kita akan bisa alert gitu ya, akan bisa waspada terhadap apa? Hal-hal yang mengandung dosa. Mau nyontek nih. Nah, kalau misalnya mau nyontek, tiba-tiba teman-teman berasa, aduh berdosa nih, berdosa. Itu Roh Kudus tuh. Tapi kalau sampai mau nyontek nih, terus habis itu kayak nggak ada yang ngomong gitu loh teman-teman. Nyontek aja gitu loh. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Yang pacaran juga, aduh, enak nih, kita tinggal berdua doang. Mau cium nih. Nggak ada yang di dalam hati tuh yang alert gitu loh. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Nah, kita mengerti hari ini. Kita minta supaya Tuhan memasang kuk dalam diri kita. Nah, yang kedua, teman-teman, keuntungan dari batasan di dalam kebebasan. Itu apa? Supaya hidup kita selamat, teman-teman. Ya, supaya hidup kita selamat. Di dalam Amsal 19 ayat 16 dikatakan di sana, siapa berpegang pada perintah, perintah itu firman Tuhan ya, batasan-batasan ya, dia memelihara nyawa. Tapi siapa yang menghina firman, dia akan mati. Saya akan kasih contoh ya teman-teman. Ini paling gampang contohnya. Teman-teman hidup di Jakarta, atau mungkin teman-teman daerah Cinere, Pangkalan Jati, Depok, dan lain sebagainya. Teman-teman ada lampu merah nggak di sana? Ada ya? Nggak ada yang tinggal di Indonesia, tapi nggak ada lampu merah. Benar ya? Nah, di lampu merah, seharusnya ketika kita ketemu lampu merah, kita harus berhenti atau harus ngebut atau harus jalan biasa. Berhenti, ya, berhenti. Kalau lampu kuning, itu kita harus siap-siap berhenti atau siap-siap jalan. Kalau lampu hijau, teman-teman mau ngebut gimana pun, itu dipersilahkan. Tapi tentu ada batasan juga tuh, batasan atas ya. Tapi intinya teman-teman boleh jalan. Apa yang terjadi kalau teman-teman melanggar lampu merah, lalu tiba-tiba ada orang yang dari samping memang hijau itu lagi jalan. Nabrak, teman-teman. Benar ya? Nabrak. Teman-teman lagi mendaki nih. Saya kasih contoh lagi. Teman-teman mendaki gunung, bukit. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, mendaki gunung. Saya jadi keingat dulu kalau saya masih kecil, saya tontonannya Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah gitu ya. Sekarang udah nggak ada tuh. Ya. Nah, itu kalau mendaki bukit, ya, mendaki gunung, teman-teman ada sebuah plang.
Misalnya dibilang, jangan lewat. Kalau teman-teman langgar pelang itu, aturan itu, teman-teman bisa celaka. Karena mungkin di sana jalanannya licin, di sana mungkin ada jurang, di sana bisa berpotensi teman-teman itu bisa tersesat. Aturan, perintah itu membuat kita hidup selamat, teman-teman. Selamat. Jadi kalau sampai kita menganggap bahwa firman Tuhan itu, wah nggak perlu lah, aturan-aturan perintah-perintah Tuhan itu nggak perlu. Wah itu berbahaya. Hidup kita bisa nggak selamat. Ujungnya teman-teman, mungkin di dunia ini masih bisa selamat gitu ya. Langgar lampu merah, selamat gitu kan. Langgar lampu merah, selamat gitu ya. Terus nyontek, selamat, nggak ketahuan. Itu mungkin selamat. Tapi teman-teman, endingnya itu nggak selamat. Kita nggak bisa nipu gitu. Lebih baik kita hidup berpegang pada perintah. Benar-benar pegang itu firman Tuhan. Baca, renungkan setiap hari. Karena membuat hidup teman-teman dan saya selamat. Rambu-rambu itu dijaga, teman-teman. Coba ya, teman-teman. Kalau ada trotoar, ada zebra cross, itu dipakai buat siapa? Buat pejalan kaki, benar ya. Tapi apa yang terjadi kalau si pejalan kaki tiba-tiba ditamrin jalan di tengah, bukan di trotoar ya, di tengah jalan. Itu ya ketabrak, itu ya mati. Kenapa ya? Karena memang nggak boleh itu jalannya untuk mobil. Nah teman-teman begitu juga dengan kita. Kita itu dikasih satu batasan dari Tuhan lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidupnya selamat. Supaya teman-teman dan saya hidupnya selamat. Teman-teman harus tahu batasan-batasannya. Main game sampai malam-malam gitu. Mungkin sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau diterusin teman-teman, yang pertama teman-teman kita terikat dengan game itu. Kita nggak bisa lepas kan? Jadi sebenarnya yang terikat sama yang bebas itu siapa? Kalau kita pengennya main terus, kita jadi terikat dengan game itu. Perlu ada batasan, teman-teman. Ada rules. Main dari jam segini sampai jam segini. Itu menolong kita. Supaya apa? Supaya kita hidupnya selamat. Itu menolong kita supaya kita tidak sampai mengalami kematian dan juga kematian yang kekal. Nah yang ketiga, teman-teman, yang terakhir. Apa keuntungan dari batasan yang Tuhan berikan? Supaya hidup teman-teman dan saya itu bisa maksimal. Ya, bisa maksimal. Teman-teman, kita perlu tahu dulu, kita ini batasannya sampai mana? Ya. Kita batasannya sampai mana? Manusia bisa tidur, contoh saya ambil contoh aja untuk kita tidur. Tidur itu yang baik untuk usia-usia muda, kira-kira nih teman-teman, itu bisa 8 jam lah. Saya taruh pukul rata 8 jam. 8 jam. Mau ada yang 7, mau ada yang 6, terserah. Saya pukul rata 8 jam. Nah, ketika kita harus tidurnya 8 jam, lalu kita tidur setiap hari 4 jam. Ya, 4 jam. Lama-lama, tubuh yang harusnya itu sehat maksimal, ngedrop. Terus itu salah siapa, teman-teman? Salah kita. Masa kita salahin Tuhan? Masa kita bilang, Tuhan kenapa sih kok engkau kasih tubuh kayak begini? Contohnya, kita usia muda masih bisa makan samcen banyak, babi banyak gitu ya, kolesterol makan semua, piting semua dimakan, martabak semua dimakan, martabak manis, martabak telur semua dimakan. Nah kalau udah usianya lanjut misalnya, dia makan itu martabak, dia makan itu minyak babi, dia makan bakmi sebanyak-banyaknya, kolesterol naik, yang tadinya hidupnya itu bisa mungkin 80-90 tahun, jadi 30 tahun, 40 tahun, jadi pendek. Nah, batasan-batasan itu membuat teman-teman dan saya mencapai hidup maksimal. Kenapa dikatakan kalau jam belajar kita harus belajar, jangan bermain, contohnya ya. Itu supaya setiap kita bisa menyerap setiap pelajaran yang kita terima dan kita bisa aplikasikan. Nanti waktu kapan? Waktu ujian. Dan waktu kapan? Waktu nanti di dalam kehidupan. Mungkin ada yang diperlukan. Nah, di dalam pelayanan pun demikian, teman-teman. Di dalam kehidupan pekerjaan pun demikian, teman-teman.
batasan-batasan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu membuat teman-teman dan saya bisa mencapai kehidupan yang maksimal. Amsal 13 ayat 13 dikatakan di sana demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, teman-teman, waktu saya baca ayat ini, ada yang aneh dari ayat ini. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang aneh dari ayat ini? Kelihatannya oke-oke aja ya, nggak ada yang aneh ya. Tapi tulisan siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, dan siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan, itu tidak dijelaskan secara gamblang, secara terbuka. Harusnya gini langsung ngomong, siapa meremehkan firman akan mati, gitu ya. Dan siapa taat kepada firman, taat pada perintah akan hidup. Itu kan enak lihatnya. Tapi ini beda. Akan menerima balasan dan akan menerima akibatnya. Itu artinya apa? Itu artinya lebih parah dan lebih baik. Lu ya, ini misalnya contoh ya. Awas ya Matthew, lu bakal tanggung akibatnya. Nah kalau ngomong begitu kan lebih serem ya dibanding Matthew, lu mati besok. Itu kan lebih pasti tuh, gue mati besok gitu ya. Tapi kalau Matthew, lu tanggung akibatnya kalau lu lakuin ini sekali lagi. Itu kan kayaknya, waduh, gila, gue tanggung akibatnya. Apa tuh ya? Apa tuh akibatnya? Itu berarti lebih buruk, teman-teman. Nggak tahu deh itu apa. Tapi itu parah sekali. Sampai nggak bisa ngomongin, teman-teman. Akibatnya itu besar. Nggak tahu apa. Sama seperti menerima balasan. Kamu akan terima balasannya. Kamu akan terima upah. Kamu akan terima reward. Kita nggak tahu rewardnya apa. Kita nggak tahu upahnya apa. Tapi yang pasti, itu adalah hidup yang maksimal yang saya percaya. Karena kalau kita taat sama perintah, sebagai contoh aja kita nggak langgar lampu merah gitu ya. Terus habis itu kita jalan mengikuti apa yang memang sudah dipatronkan, apa yang sudah diarahkan. Tentu kita akan mendapati hidup yang maksimal. Olahraga, manusia itu harus berolahraga, teman-teman. Ternyata kalau kita tidak berolahraga, lama-lama tubuh kita akan kaku. Jadi hidup nggak maksimal, ya kan? Tapi kalau ternyata kita berolahraga, taat gitu ya, ikutin sedikit demi sedikit, akan terima balasan. Balasan itu apa? Sehat dan lain sebagainya. Ikutin firman Tuhan, balasannya apa? Upah dari Tuhan, mahkota, damai, terus habis itu tempat di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, tempat di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Wah, balasannya banyak, teman-teman. Itu teman-teman bisa sebut apapun. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera, semua jadi milik kita. Tapi kalau kita taat pada perintah. Nah, pada pagi hari, siang hari ini kita sama-sama belajar, teman-teman. Ternyata ketika Tuhan membebaskan setiap kita, Tuhan memerdekakan setiap kita, tetap kita harus taat kepada peraturan. Tetap ada batasan-batasan yang diberikan kepada kita supaya 3 hal ini terjadi. Yang pertama adalah apa? Supaya teman-teman dan saya bisa menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Yang kedua apa? Supaya teman-teman dan saya selamat. Selamat. Yang ketiga apa teman-teman? Supaya teman-teman dan saya mencapai hidup yang maksimal. Hidup yang maksimal itu bicara soal apa? Masa depan yang cerah, masa depan yang indah, masa depan yang sukses. Sukses dalam arti apa? Yang berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Sehingga Tuhan itu disenangkan lewat kehidupan teman-teman dan saya. Mungkin kelihatannya sepele gitu ya. Apa sih kita nggak boleh ngomongin orang, terus habis itu kita muji nyembah Tuhan, nggak ada orang yang lihat, tapi itu menyenangkan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan, dan ternyata itu membuat hidup kita jadi maksimal. Nah teman-teman, satu buah quote dari Shirley Bonds, dia berkata demikian nih, freedom, kebebasan itu bukanlah absensnya sebuah batasan. Jadi kebebasan itu bukan tanpa batas, teman-teman ya. Freedom isn't the absence of boundaries. Ya, kebebasan bukanlah ketiadaan batasan. Berarti batasan itu diperlukan. Ya, batasan itu diperlukan. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita mencapai kesuksesan, ya, dan hidup yang bahagia di dalam batasan itu, teman-teman.
Batasan itu ternyata bisa membuat kita mencapai kesuksesan dan hidup yang bahagia. Nah, yang saya katakan adalah maksimal, teman-teman. Siapa sih yang nggak mau sukses? Siapa sih yang nggak mau bahagia, teman-teman? Kalau orang ditanya, teman-teman mau nggak senang? Mau senang gitu ya. Mau happy. Tapi kita harus ikut batasan. Teman-teman, saya kasih contoh sederhana. Kita dikatakan jangan mencari pasangan yang tidak sepadan, yang tidak seiman. Nah, itu batasan tuh, teman-teman. Itu salah satu batasan. Kalau kita mau berpacaran, carilah yang seiman. Cari yang sepadan, cari yang seimbang, terus kita remehin. Ah, nggak apa-apa. Kan jangkau jiwa, Kak. Daripada jangkau jiwa susah-susah, udahlah ini. Kebetulan dia suka sama saya suka sama dia. Ini namanya menginjil dengan kasih. Nah, itu akan berbahaya. Berbahaya buat apa? Yang pertama, buat hati kita, buat iman kita, kerohanian kita. Entah mungkin kita bisa jadinya nggak pelayanan lagi, kita jadinya sibuk sama pacar kita akhirnya mulai mempertimbangkan, oh iya ya ternyata nggak harus di dalam Kristen. Nah, itu bisa berbahaya. Akhirnya, wah, tujuan rencana Tuhan tercapai nggak? Bisa jadi enggak, sangat bisa jadi tidak. Selamat? Ya enggak ada keselamatan di luar Kristus. Ya, maksimal? Belum tentu. Belum tentu. Siapa bilang bisa maksimal? Belum tentu. Bisa maksimal kalau ada Tuhan di dalamnya. Nah, teman-teman, jadi batasan-batasan yang diberikan kepada kita itu harus kita benar-benar pegang. Harus kita benar-benar lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan 3 hal tadi. Nah, saya rasa ini yang menjadi isi hati Tuhan yang mau saya bagi buat teman-teman, supaya teman-teman semua menangkap bahwa ternyata firman Tuhan, batasan dari Tuhan, dan juga bahkan tuntunan pimpinan Tuhan lewat FUK ya, yang Tuhan pasang, itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk. Itu membuat supaya tujuan dan rencana Tuhan tercapai dalam diri teman-teman, supaya kita semua selamat, dan supaya kita semua memperoleh hidup yang maksimal di dalam Tuhan. Menyenangkan Dia, membuat Dia semakin berkenan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami, menegur setiap kami, dan juga memotivasi kami untuk tetap giat di dalam firman Tuhan. Untuk tetap bisa menjaga hidup kami di dalam batasan-batasan firman yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Apapun Tuhan yang tercantum di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, biarlah Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami. Teman-teman, satu hal bahwa kita tidak akan pernah bisa mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan kalau kita tidak taat dan tunduk kepada Roh Kudus. Kalau kita juga tidak diisi dengan Roh Kudus. Maka siang hari ini biarlah kita diisi dengan Roh Kudus dan kita menundukkan diri dengan rendah hati, membiarkan Roh Kudus itu menuntun dan memimpin kita. Sehingga apa? Sehingga ketika ada batasan-batasan yang diperhadapkan dengan kita, maka kita bisa mengikutinya dengan bersuka cita. Nah, pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Biarlah mereka boleh mengerti, menangkap, dan memahami serta melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Mereka boleh mengerti, memahami bahwa ada batasan di dalam kebebasan yang kami miliki. Karena kebebasan yang tanpa batasan itu akan membuat kami terjerumus dan akhirnya terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tuntun, pimpin, bantu kami Bapa. Karena kami percaya kami akan bisa melakukannya kalau bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka dan membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Engkau memberkati Kadion, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Matthew, Ariel, Bayu, Engkau memberkati Ezen, Engkau memberkati Olivia, Engkau memberkati Felix, Engkau memberkati Odelia, Mary, Marcel, Keisha, Ariel, Ruth, Day, Nidia, Ivy, Karina, Michael, dan juga Noel. Kau berkati kami semua dan juga hamba-Mu Bapa. Karena kami percaya kami semua adalah anak-anak kesayangan-Mu. Dan Engkau senantiasa ingin supaya hidup kami baik bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan yang terus tuntun dan pimpin. Kami menyerahkan juga untuk Pak Opaniko bersama dengan keempat wakil. Tuhan juga senantiasa pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu.
Kami menyerahkan juga setiap gembala-gembala yang ada, juga secara khusus gembala kami, Ibu Susi, juga Tuhan terus tuntun, pimpin, dan pakai. Terima kasih Bapak untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini. Dan sebelum kami mau kembali untuk melanjutkan aktivitas kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari sama-sama kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kembalilah dan jalanilah hari-hari yang ada di depan-Mu bersama-sama dengan Tuhan, dan senantiasa untuk taat dan tunduk kepada firman Tuhan, dan mengerti bahwa setiap batasan dari kebebasan yang Tuhan berikan itu adalah baik tujuannya, supaya rencana dan tujuan Tuhan tercapai, supaya kita selamat, dan agar setiap kita memperoleh hidup yang maksimal. Berkat dan kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kristus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan hidup bersama-sama dengan Dia. Yang percaya dan telah terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Haleluya. God bless. Thank you untuk Kaleo atas firman Tuhannya yang luar biasa, sangat memberkati. Mungkin aku mau recall sedikit ya teman-teman tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan, dan semoga teman-teman juga mendapatkan remanya nih teman-teman. Jadi tadi ada 3 poin ya yang disampaikan oleh Kaleo. Yang pertama adalah untuk jika kita keuntungan kalau kita mengadakan batasan terhadap freedom tadi, boundaries of freedom. Yang pertama bisa menggenapi tujuan Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua kita bisa selamat, dan yang terakhir adalah hidup kita menjadi maksimal gitu teman-teman. Jadi ingat poin-poin simple-simple seperti ini teman-teman, karena walaupun tadi ya seperti yang Kaleo bilang, walaupun ada freedom, walaupun ada free will, ada kebebasan, memang Tuhan kasih kita kebebasan, Tuhan kasih kita terserah kita mau ngapain, tapi apa yang menjadi poinnya bukan kebebasannya, tetapi apa yang kita mau berikan sama Tuhan, seperti itu teman-teman. Apa yang mau kita balikan sama Tuhan, tetap adakan batasan, dan batasan-batasan itu memberikan keuntungan buat kita, teman-teman. Oke, balik lagi teman-teman. Aku mau mengingatkan lagi nih untuk pengumumannya minggu depan. Yang pertama yaitu adalah ibadah minggu depan itu ditiadakan ya. Jadi kita akan digabung dengan ibadah raya. Kita gabung dengan ibadah raya dan akan diadakan kembali pada tanggal 10 Oktober 2021. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagi kalian yang ingin rindu untuk didoakan, kalian bisa langsung cek ke Instagram Infiniteens. Di situ ada question box. Kalau memang misalkan belum ada nih question boxnya, bisa langsung ke DM-nya aja. Gitu. Langsung DM aja, Kak, aku mau minta doain ini gitu. Misalkan, atau langsung PC aja ke saya, atau misalkan di DM sini, di DM chat Zoom ini bisa juga. Lalu yang ketiga adalah bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekening yang ada di sebelah nih, sana. Nah, itu ya ada nomor rekeningnya, BCA, lalu ada QR code, kalian bisa scan juga, atau langsung ke KP51 juga bisa. Langsung bilang ke Kak Vicky, atau misalkan siapa yang lagi bertugas untuk memberikan persembahan bisa. Dan yang terakhir, kalau kalian jangan lupa juga untuk isi absensi teman-teman. Nah itu dikirim lagi ya di grup, dan di grup Infiniteens di WA juga sudah dikirim ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum sempat isi di sini atau kayaknya kecepatan, ada sudah dikirimin sama Kak Maudi di di grup itu ya teman-teman. Oke. Sebelum kita menyudahi hari ini, yuk kita mau foto dulu teman-teman, dokumentasi dulu yuk. Kita pose 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Happy Sunday. Terima kasih Kaleo atas pelayanannya. God bless. Tuhan berkati. Thank you Matthew. Thank you Kak. Oh, Happy Sunday. Terima kasih Kaleo pelayanannya. God bless.